Ini ada orasi dari Ketua DPW Depok, Ustadz Fatoni dari pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, Subhanahu hari ini kita berkumpul bersamakan keadilan untuk saudara-saudara kita yang ditindas, merasakan penderitaan. Seorang PNS guru SD di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kedapatan membuat laporan palsu menjadi korban perampokan dan kehilangan uang sebesar 150 juta rupiah. Yang ada pelaku menghabiskan uang orang tuanya untuk keperluan pribadinya. Sri Wahyuliati, PNS guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, alami syok berat dan harus dirawat di rumah sakit. Ia syok karena mengaku menjadi korban perampokan dan kehilangan uang 150 juta rupiah. Sempat melapor ke polisi, namun dari hasil penelusuran, keterangan Sri berubah-ubah. Dari kejanggalan ini dan didukung keterangan saksi, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa Sri telah membuat laporan palsu dan berpura-pura sakit. Namun setelah kami lakukan penyelidikan, ada yang janggal di sini. Kami balik cek TKP, kemudian ke bank. Ternyata di bank yang bersangkutan tidak punya saldo 150 juta, melainkan 3 juta. Dan saat itu yang disebutkan oleh korban, tidak ada pengambilan uang pada jam itu. Maka ini curigaan kami berlanjut, cek kepada dokternya, ternyata yang bersangkutan tidak sakit apa-apa. Ya, akhirnya kami tunggu karena perempuan. Setelah dari rumah sakit, yang dia tidak sakit. Sementara Sri akhirnya mengaku bahwa uang 150 juta yang dilaporkan hilang ternyata dihabiskan untuk keperluan pribadi. Ironisnya, uang itu adalah titipan dari orang tuanya. Jadi laporan saya di Polsek itu palsu, tidak benar. Saya meminta maaf kepada pihak kepolisian, terutama Polsek Ngoro, Polres Mojokerto, tentang pelaporan yang saya sampaikan bahwa laporan itu palsu, tidak ada tentang kejadian perampasan itu. Selanjutnya saya minta maaf kepada kedua orang tua saya karena saya telah menyakiti hati kedua orang tua saya. Meski telah membuat laporan palsu, namun polisi tidak meneruskan proses hukum. Sri Wahyuliati telah mengakui kesalahannya dan bersedia meminta maaf pada polisi dan orang tuanya. Seorang bocah 6 tahun tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Evakuasi korban dilakukan ekstra hati-hati karena diameter sumur yang sempit. Warga Jalan Beli Pasar Rebo, Jakarta Timur ini tak kuat menghadapi kenyataan setelah anaknya berusia 6 tahun jatuh terjebur ke dasar sumur. Keluarga dan tetangga berupaya keras menenangkan sang ayah agar tak membahayakan keselamatannya dan orang-orang yang sedang berjuang mengevakuasi korban. Untuk mengevakuasi korban, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan breathing apparatus atau alat pernafasan bertekanan udara. Kondisi sumur sempit sedalam 15 meter membuat proses evakuasi harus dilakukan ekstra hati-hati. Setelah 10 menit berkutat di dasar sumur, petugas akhirnya bisa menarik korban ke permukaan. Petugas kemudian memberikan pertolongan pertama dengan kompresi dada. Namun upaya tersebut ternyata belum berhasil, hingga petugas dan warga melarikan korban ke rumah sakit. Sedang nyuci piring, kemudian anaknya itu ikut, Pak. Nah, dia duduk di, nggak tahu kalau di bawahnya di sumur. Nah, sumurnya itu ditutup pakai triplek, ternyata tripleknya udah rapuh. Jadi anaknya langsung kecebur. Nah, sebagai korban, nyawanya tak terselamatkan saat perjalanan ke rumah sakit. Di tengah langka dan tingginya harga minyak goreng di pasaran, emak-emak di Aceh memproduksi minyak goreng sendiri. Informasinya saat lagi untuk Anda.